Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Alvin Siregar MPDI selaku dosen pembimbing lapangan 3 saya. Perkenalkan, nama saya adalah Fani Siswita. Saya adalah mahasiswa PPL 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang konseling kelompok yang bertopik manajemen waktu, di mana saya adalah pemimpin kelompoknya yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama adalah Aditya Febrian, yang kedua adalah Anissa Nur Aulia, yang ketiga adalah Revan Pirkasani, yang keempat adalah Aura Dwita Ayu, dan yang kelima adalah Surya Ramadan. Berikut adalah tayangan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah bersedia hadir ke rumah kakak untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkanlah kakak untuk memperkenalkan diri kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Fani Siswita. Kakak adalah mahasiswa PPL 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saling kenal. Jadi di sini kakak ingin kenal dengan kalian tapi dengan rangkaian nama. Jadi kalian bisa Kak Fani ini baru sebut nama kalian gitu. Paham ya? Paham. Jadi dimulai dari sebelah kiri kakak. Kak Fani Repan. Kak Fani Repan Madan. Kak Fani Repan Madan Adit. Kak Fani Repan Madan Adit Aulia. Kak Fani Repan Madan Adit Aulia Ayu. Ya. Jadi kita udah saling kenal ya. Ini namanya Ayu, Aulia, Adit, Madan, ini Repan gitu ya. Jadi apakah adik-adik semua sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi konseling kelompok itu apa juga belum tahu? Belum. Kak. Jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Jadi kalau konseling kelompok ini adalah suatu upaya yang dilakukan konselor kepada kliennya untuk membantu pengentasan permasalahan yang dihadapi di kehidupannya. Yang dilakukan secara dinamika kelompok seperti ini. Dia berkelompok. Biasanya di dalam konseling kelompok itu terdiri dari 4 sampai 12 orang. Tetapi karena ini tuntutan dari kampus hanya 5 orang, jadi kakak mengumpulkan 5 orang seperti ini. Posisi duduk konseling kelompok itu seperti ini. Utama dari konseling kelompok ini adalah untuk melatih klien dalam bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Adapun asas yang terdapat di dalam konseling kelompok ini, yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Itu sama pengertiannya dengan di bimbingan kelompok, yaitu tidak boleh dibicarakan kepada siapapun setiap permasalahan atau pembahasan yang kita entaskan di sini. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Kalian datang ke sini tanpa dipaksa oleh siapapun. Yang ketiga itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu maksudnya kalian di sini semua menceritakan permasalahan yang ada di hidup kalian tanpa ada rasa malu, segan, sungkan dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kakak ingin bertanya kepada kalian setiap permasalahan yang kalian hadapi. Apakah ada adik-adik yang mempunyai permasalahan yang harus dientaskan di dalam konseling kelompok ini? Jika ada, saya persilahkan. Ya, Madan, apa permasalahannya, Dek? Saya punya masalah Kak, susah beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Apakah ada yang lain? Jarang mengatur waktu, Kak. Iya. Apakah ada lagi? Saya tidak punya pacar. Oh iya. Jadi karena di sini permasalahan yang paling umum itu adalah tentang manajemen waktu. Kayaknya kalau beradaptasi itu bisa kita lanjutkan di konseling kelompok minggu depan, dan permasalahan Repan juga bisa dientaskan di minggu depannya lagi karena kita setiap minggu membuat kegiatan konseling kelompok. Nah, di sini pertanyaan dari saudari Aulia, tidak bisa mengatur waktu atau manajemen waktu.
Apakah adik-adik ada yang ingin memberikan pendapat, solusi, atau saran terkait permasalahan yang dihadapi Aulia? Jika ada, saya persilakan. Menurut pendapat saya, sebaiknya sebelum melakukan kegiatan, langkah baiknya kita menyusun jadwal yang akan kita lakukan untuk hari ini. Ya, itu juga salah satu pendapat atau saran yang baik dari Madan. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi bahwasannya sebelum kita melakukan kegiatan hendaknya kita rencanakan. Manajemen itu suatu perencanaan. Jadi itu harus kita rencanakan apa yang harus kita buat. Sedangkan yang direncanakan aja gagal, apalagi kalau tidak direncanakan, ya kan? Iya. Jadi ini saran dari kakak. Kalau kita mau tidur, hendaknya kita pikirkan apa yang harus kita lakukan untuk besok harinya, untuk esok harinya, gitu. Saya ambil contoh orang tua Aulia kan pekerjaannya adalah pedagang. Jadi kalau kita pagi itu kita atur dulu waktunya, kita sholat dulu, ayahnya pulang belanja dibantu juga di kedainya gitu kan, siang juga kayak gitu. Jadi kita itu melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna. Selain kita dapat pahala karena membantu orang tua, juga hidup kita ini lebih berguna. Paham? Paham. Ya. Jadi perencanaan mengenai waktu itu sangat penting untuk kita. Paham? Nampaknya udah bosan ini. Jadi gimana kalau kita bermain games? Yoi. Mau? Mau. Ya, ayo berdiri. Yaudah yuk. Kak, jemput di sekolah kak. Jadi Sudah. sini rapat. Apa ini kak? Rapat. Ya, nanti kakak itu cerita. Ngapain gitu? Nah, ini nanti kakak akan bercerita. Nanti kalau kakak bilang ke kiri, kita oleng ke kiri, ke kanan. Nanti kalau kakak bilang diam, gini, putarkan. Oke? Nama gamenya ini adalah kapal berlayar. Jadi nanti kakak akan bercerita. Pada suatu hari ada sebuah kapal yang berlayar ke arah Pulau Samosir. Tiba-tiba ada ombak datang, jadi kapal oleng ke sebelah kiri. Oke, tak lama kemudian ada ombak besar lagi datang dan kapal oleng ke sebelah kanan. Oke, tak lama juga kemudian dari hal itu ada kubangan kecil sehingga membuat kapal berhenti. Jadi kita harus oke. Dan kita duduk kembali. Alhamdulillah. Oke. Apakah adik-adik ada yang ingin memberi pesan dan kesan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Jika ada, saya persilakan. Ya. Bagus kak, saya menjadi paham mengenai konseling kelompok. Ya, baik. Apakah ada lagi? Saya jadi tahu tentang mengatur waktu. Iya. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan pesan dan kesan. Jadi, saya kira juga kegiatan konseling kelompok ini sudah berakhir. Jadi, kapan bisa kita buat konseling kelompok selanjutnya? Satu minggu depan. Kak. Ya, minggu depan ya, kita kumpul di sini lagi. Jadi, kakak akhiri tadi kita pembukaan diawali dengan doa, jadi penutupan juga diakhiri dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi kakak tutup. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersedia hadir ke rumah kakak untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datangnya dari diri kakak pribadi. Jadi kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku atau tindakan kakak yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam